Profil Prodi Perbankan Syariah oleh Bapak Kajur Muhammad Sultoni. Visi Perbankan Syariah adalah terwujudnya program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai program studi terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama dalam bidang perbankan syariah menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderatif. Misi perbankan syariah adalah 1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan program studi perbankan syariah yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Kedua, mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang perbankan syariah, terutama melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. Ketiga, berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang perbankan syariah. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing program studi perbankan syariah di tingkat global. Dan yang terakhir, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Sejarah Prodi Perbankan Syariah yaitu S1 Perbankan Syariah ini merupakan kelanjutan dari program studi D3 Perbankan Syariah. Prodi S1 Perbankan Syariah baru diresmikan pada tahun 2017 dan mendapat SK Dirjen Pendis bernomor 276/2017 dan mendapat akreditasi yang cukup baik yaitu B dari Bank PT. Kemudian profil lulusan perbankan syariah yang pertama, menjadi ahli dalam bidang pemasaran perbankan syariah. Kedua, menjadi ahli dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. Ketiga, yaitu profil tambahan lulusan perbankan syariah adalah akan dapat menjadi peneliti di bidang kajian perbankan syariah, menjadi entrepreneur, pengusaha, kewirausahawan, dan juga bisa menjadi dewan pengawas syariah. Materi resume yang kedua yaitu tentang strategi belajar di perguruan tinggi oleh Bapak Agus Arwani. Apa itu kuliah? Apakah teman-teman sudah mengerti apa itu kuliah? Kuliah adalah investasi masa depan, karena dengan kuliah kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berbeda dari SMA, kemudian keterampilan seperti keterampilan teknis, keterampilan presentasi, keterampilan dalam berbicara, dan masih banyak lagi. Perbedaan kuliah dan sekolah yaitu tanggung jawab lebih besar, kedua mendapatkan nilai yang lebih tegas seperti A, B, C, dan D, jumlah ujian lebih sedikit, kecepatan mengajar lebih tinggi, dan tugas tidak selalu dikoreksi. Strategi belajar kuliah. Yang pertama ada strategi belajar visual, diantaranya seperti gunakan gambar seperti peta, grafik, kemudian visualisasikan materi dalam benak kita, pahami materi lewat bacaan atau gambar, dan beri warna dan gambar pada catatan. Yang kedua ada auditor. Auditor ini seperti dengar baik-baik penjelasan dosen di kelas, kemudian terangkan secara lisan atau pelajaran pada teman, dan gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya. Strategi belajar kuliah yang ketiga yaitu dengan kinestik. Caranya melibatkan sebanyak mungkin anggota tubuh, perbanyak pelatihan soal, kemudian seusai belajar coba tuliskan poin-poin penting dan beri warna gambar pada catatan. Yang keempat, strategi belajar dengan kelompok. Caranya itu memilih teman belajar yang cocok, saling bandingkan catatan, rutinkan belajar bersama, dan tanya jalan pengerjaan bukan sekedar jawaban. Dan yang terakhir, cara belajar mandiri, yaitu 1. Perbanyak literatur dan latihan. Kemudian, pilih tempat belajar yang tenang, dan setelah memahami materi, cobalah berdiskusi dengan orang lain. Kiat membaca efektif. Ada yang pertama 1. Metode membaca survei, kedua metode question, ketiga metode membaca, keempat metode recite, dan kelima metode review.
Selanjutnya ada strategi menyimak aktif. Caranya 1. Jaga kontak mata, aktif di kelas, fokus. Keempat, selektif dan mencatat. 5. Singkirkan kebiasaan yang tidak baik. Dan yang terakhir, ingatlah yang pantas diingat. Bagaimana sih cara teknik mengingat agar tidak lupa? Yang pertama ada grouping, kedua visualisasi, ketiga kata kunci, dan yang keempat gunakan irama, kemudian gunakan singkatan. Kemudian ada strategi yang harus dipersiapkan saat menghadapi ujian. Yang pertama, 1. Persiapan sebelum ujian diantaranya seperti sedia cukup waktu untuk belajar, tahu spesifikasi ujian, kemudian belajar kelompok, dan siapkan hal-hal yang bermanfaat agar ujianmu mendapat nilai yang bagus. Kedua, mencari sumber-sumber penting dari perpustakaan, Google Scholar, soal ujian tahun lalu, dan catatan kuliah, terutama kuliah terakhir sebelum ujian. Biasanya soal ujian diambil dari situ. Selanjutnya ada teknik menulis. Yang pertama, langkah-langkah menulis, yaitu memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Yang kedua, memahami materi, pahami deskripsi tugas, cek siapa calon pembaca perkara referensi. Dan yang terakhir, ketentuan menulis draft awal, yaitu brainstorming, mulai di mana saja, jangan dulu mengkritik diri, biarkan mengalir, jangan takut mengubah outline, gunakan gaya sendiri, lupakan draft untuk sementara waktu. Materi resume yang ketiga yaitu tentang etika mahasiswa oleh Ibu Suminingsih. Etika mahasiswa menurut etimologi berasal dari bahasa Yunani, adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Susila dalam bahasa Sangsekerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup atau sila yang lebih baik atau su. Kemudian akhlak dalam bahasa Arab berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika komunikasi dan etika berbusana. Etika komunikasi adalah norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi seperti berbicara atau tulisan di suatu masyarakat. Kemudian etika berbusana adalah norma nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan berpakaian di suatu masyarakat. Kemudian etika pergaulan di lingkungan kampus 1, yaitu berpakaian dan bersepatu rapi di lingkungan kampus. 2. Menjunjung nilai-nilai ilmiah. Ketiga, mengetahui, memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha tidak melanggar. Yang terakhir, memberi contoh yang baik dalam berperilaku kepada adik tingkat, teman setingkat, dan kakak tingkat. Selanjutnya ada etika pergaulan di lingkungan kampus 2 yaitu saling menghormati dan menghargai terhadap sesama mahasiswa, berperilaku dan bertutur kata yang sopan baik di dalam kelas dan di luar kelas yang mencerminkan perilaku sebagai mahasiswa yang dijiwai oleh nilai-nilai agama atau kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Dan yang terakhir, bersedia menerima sanksi yang diterapkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku sebagai bagian dari pendidikan agama Islam. Etika pergaulan yang baik di luar kampus yaitu 1. Menjadi contoh yang baik di lingkungan di mana mahasiswa tersebut berada. Kedua, berupaya mengaplikasikan pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari di masyarakat sebagai wujud pengabdian. Dan yang terakhir, berperilaku dan bertutur kata yang baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa. Etika mahasiswa dengan dosen yaitu 1. Mahasiswa sebagai masyarakat kampus atau insan akademik golongan pelajar yang harus menjaga citra akademi. Kedua, biasakan selalu memberikan salam lebih dahulu kepada dosen bila bertemu. Lebih baik jika dibiasakan dengan berjabat tangan. Yang ketiga, jika berjabat tangan, usahakan menatap muka dengan ramah. Keempat,
Jika tidak berkenan berjabat tangan karena bukan muhrim, maka bungkukkan kepala dan ucapkan salam. Dan yang terakhir, menjaga perkataan dengan bahasa yang sopan. Sumber dan cara memperoleh kebenaran yaitu animisme dan dinamisme. Kedua, berpikir logis dan filsafatis. Kemudian agama dan kitab suci atau religion. Trial dan error atau uji coba. Tokoh berotoritas, kiai, dukun, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penelitian atau research. Selanjutnya, penelitian dapat dimaknai dengan satu, proses mencari kebenaran dengan prinsip-prinsip ilmiah seperti jujur, objektif, dan sistematis. Yang kedua, penelitian sebagai proses mencari kebenaran umumnya dijalankan oleh akademisi penelitian dan lain-lain. Ketiga, metode yang digunakan yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dari hasil penelitian diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya tulis. Kemudian ada bentuk-bentuk karya tulis seperti makalah atau tugas kuliah, artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi, program sarjana SE, SOSI, dan SAG. Kemudian ada expected projection atau program magister. Yang kelima ada expected projection seperti program doktor, DR, PH, dan dokter pil. Kemudian selanjutnya teknik menghindari plagiarisme yaitu 1. Mengutip, kedua parafrase, ketiga meringkas atau merangkum. Selanjutnya keterampilan menulis yaitu rajin berlatih, berlatih, dan berlatih. Kedua, menggunakan reference management seperti Mendeley, Zotero, dan lain sebagainya. Ketiga, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis secara keseluruhan dan paragraf. Yang terakhir, menjaga originalitas, menghindari plagiarisme, dan similarity. Menemukan ide menulis seperti mengamati, membaca, diskusi. Mengamati di sini yaitu mengamati kejadian sehari-hari yang terjadi di masyarakat seperti pasar, perkantoran, pusat bisnis, kegiatan, keagamaan, dan lain-lain. Yang kedua, membaca, menulis tulisan di berbagai media, koran, artikel, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, diskusi, yaitu mendiskusikan persoalan yang fenomenal dan aktual. Selanjutnya, bagaimana cara menulis paragraf yang baik? Yang pertama ada topik sentence atau topik kalimat seperti pernyataan. Yang kedua ada supporting seperti data. Yang ketiga ada adding detail atau contoh dan referensi. Kemudian concluding sentence. Kemudian good paragraph ada relevant, unified, coherent. Organisasi yang saya ikuti adalah Kopma, yaitu Koperasi Mahasiswa. Alasan saya mengikuti Kopma karena saya ingin terjun di dunia perkoperasian, kemudian saya juga ingin belajar tentang public speaking dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada pengertian dan tujuan Kopma yang saya ketahui. Kopma adalah unit keorganisasian khusus yang bergerak dalam bidang perekonomian dan perkoperasian mahasiswa dengan tujuan untuk mensejahterakan semua anggota serta menumbuhkan semangat entrepreneurship yang berlandasan iman dan takwa dengan semangat kerja cerdas dan kerja keras. Visi Kopma adalah menjadikan Kopma IAIN Pekalongan sebagai badan usaha yang mandiri dan mampu menjadi wahana pengembangan dan pengkaderan kewirausahaan melalui latihan-latihan dan pemberdayaan unit-unit usaha secara dinamis dan tepat guna. Kemudian misi dari Kopma yaitu 1. Menjadikan Kopma IAIN Pekalongan sebagai lembaga peningkat kesejahteraan mahasiswa melalui kegiatan dan usaha koperasi yang dilakukan dengan badan hukum yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan anggota dan membantu kelancaran proses studi. Kedua, menjadikan Kopma IAIN Pekalongan sebagai wadah perjuangan untuk turut aktif memperjuangkan demokrasi ekonomi yang bebas kerakyatan. Kemudian 4 bidang dalam Kopma yaitu 1. Administrasi umum. Administrasi umum adalah sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen administrasi organisasi secara komprehensif. Yang kedua ada keuangan.
Keuangan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen keuangan organisasi dan badan usaha Kopma IAIN Pekalongan. Yang ketiga ada usaha, yaitu sebagai penanggung jawab sekaligus pengelola manajemen usaha secara profesional. Dan yang terakhir PSDA, pemegang kewenangan dan kebijakan terhadap semua hal yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya anggota. Kegiatan-kegiatan dalam Kopma diantaranya 1. Tur bisnis, bimbingan bisnis, magang, pelatihan-pelatihan, diskusi mingguan, tadabur alam, dan silaturahmi keliling, dan sebagainya.